Aparat Polsek Metro Tebet yang tiba di lokasi langsung membubarkan tawuran. Namun tidak ada pelaku yang ditangkap karena terlebih dahulu kabur. Warga sekitar mengaku resah karena tawuran kerap terjadi sejak bulan suci Ramadan lalu dan kini di masa libur Lebaran. Kalau bisa lebih dari 50 orang. Nah, mereka ini menggunakan apa aja, Pak? Ada celurit, parang, bambu, dan kayak lempar-lempar batu. Ya, ada botol-botol juga. Ya, apa aja yang biasa yang ada di sini, kalau ada bambu ini mereka pakai juga untuk buat tawuran. Warga berharap agar polisi rutin patroli di tengah malam yang rawan terjadinya tawuran. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Alhamdulillah, korban informasi ini sedang diasatukan, ada penemuan mayat. Nasib naas menimpa seorang pria paruh baya di Desa Tarikolot, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hanyut terbawa arus Kali Ciaspal pada Rabu sore lalu. Usai dilakukan pencarian selama 3 hari oleh tim gabungan, akhirnya pria paruh baya bernama Sujono usia 70 tahun yang hanyut terbawa arus Kali Ciaspal, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditemukan meninggal dunia di Sungai Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Jumat siang. Peristiwa itu berawal saat Sujono hendak menyeberang Kali Ciaspal pada Rabu sore. Korban diduga terpleset dan langsung hanyut terseret arus sungai. Saat ditemukan, korban ditemukan sekitar 5 km dari titik lokasi awal hilang dan tersangkut di bebatuan dengan kondisi tertelungkup dalam keadaan meninggal dunia. Kondisi korban dalam keadaan MD, kami temukan dalam keadaan tertelungkup dan nyangkut di bantaran Kali Ciaspal. Setelah diidentifikasi, jenazahnya langsung dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Puncak arus balik mulai terpantau di gerbang tol Cikatama sejak Sabtu pagi. Lima hari setelah Lebaran, lalu lintas di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau padat merayap sejak Sabtu pagi. Ribuan kendaraan mulai memadati Pelabuhan Bakahuni di puncak arus balik Lebaran. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Arli Tadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang kali ini kami awali dari informasi rumah salah seorang warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibobol maling saat ditinggal mudik oleh pemiliknya. Para pelaku yang diduga lebih dari 1 orang masuk dengan cara membobol jendela samping rumah dan mengacak-acak isi lemari pakaian untuk mencari barang berharga. Yas, ya Allah, rumah kemalingan, Yas. Dibobol jendela dicopot-copotin, ya Allah. Padahal itu dari sore tuh udah dirapi-rapihin sama ibu tuh, kamar tuh diabrak-abrik. Rumah salah seorang warga di Kampung Ponco Sawah, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibobol kawanan pelaku pencurian rumah kosong saat ditinggal mudik oleh pemilik rumahnya ke Wonosobo. Pelaku diduga lebih dari 1 orang. Menurut orang tua korban, kejadian pencurian diperkirakan sekitar Jumat dini hari. Orang tua korban mengetahui rumah anaknya dibobol pencurian saat akan mematikan lampu rumah, kemudian memeriksa sisi rumah, ternyata ada beberapa barang berharga yang hilang di bawah pelaku. Iya, udah terbuka semua. Pas saya masuk lewat jendela, itu kamar anak saya habis semua, diacak-acak, lemarinya juga, pintunya diacak-acak, diubrak-abrik, pokoknya habis dah ceritanya. Nah, pas dilihat TV sama salon sama HP cucu saya itu merek nggak ada. Petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP serta minta keterangan saksi. Dari
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 jenazah pemudik yang tewas tertimbun longsor ketika akan bersilaturahmi lebaran dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Pasegan, Sidoarjo, Jawa Timur. Ketujuh korban merupakan satu keluarga yang berada di dalam satu mobil. Lantunan sholawat mengiringi pemakaman 7 jenazah pemudik yang tewas tertimbun longsor di Mojokerto, Jawa Timur. Keluarga yang ditinggalkan pun menangis di atas peti mati jenazah korban. Usai dimandikan, jenazah kemudian disolatkan di masjid yang berada di sekitar rumah duka. Jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Pasegan, Sidoarjo, Jawa Timur. 7 korban ini merupakan satu keluarga. Mereka tewas tertimbun longsor saat akan bersilaturahmi dengan sanak saudaranya. Pemirsa, sementara itu 3 jenazah korban longsor Cangar, Mojokerto, Jawa Timur lainnya dimakamkan dalam satu liang lahat di TPU Jati Jejer, Mojokerto, Jawa Timur. Kepergian para korban meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Sejumlah kerabat dan warga desa Jati Jejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, histeris saat ketiga jenazah korban longsor tiba di rumah duka. Usai disolatkan, ketiga jenazah langsung dimakamkan dalam satu liang lahat di pemakaman umum Desa Jati Jejer. Menurut kerabat, korban sengaja melewati wilayah Cangar untuk membeli oleh-oleh. Udah dibilangin sama keluarga korban itu, ini nggak salah. Dibilangin gimana mas? Suruh lewat bawah, aja. Tapi ya nggak tahu, udah musibah lah. Di mata para tetangga, korban merupakan sosok yang baik dan pekerja keras. Sebelumnya, bencana tanah longsor menghantam 2 mobil yang sedang melintas di jalur penghubung Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto pada hari Kamis. Kejadian ini pun terekam kamera pengendara yang juga sedang melintas di lokasi kejadian. Kondisi 2 kendaraan tertutup tanah dan pepohonan besar hingga sempat menyulitkan proses evakuasi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Sebanyak 30 gardu tol Cikatama dibuka guna mengantisipasi kepadatan kendaraan saat arus balik. iNews Siang akan segera kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, puncak arus balik mulai terpantau di gerbang tol Cikatama sejak Sabtu pagi.
Sebanyak 30 gardu tol dibuka guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. 19 gardu tol difungsikan menuju Jakarta, sementara 11 gardu tol dibuka untuk ke arah Trans Jawa. Terjadi peningkatan 77% lalu lintas menuju Jakarta dari arah Trans Jawa. Total 177.000 kendaraan telah kembali ke Jabodetabek. Sementara sistem kontraflow 2 lajur hingga kilometer 47 diterapkan secara berkala tergantung dengan peningkatan jumlah kendaraan. Sementara itu, rekayasa lalu lintas kontraflow sudah mulai diberlakukan di tol Jakarta Cikampek sejak Jumat malam. Kontraflow diterapkan dari kilometer 70 ke kilometer 47. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi. Tercatat lebih dari 67.000 kendaraan melintas ke arah Jakarta hingga Jumat malam kemarin. Berdasarkan jadwal, pihak Jasa Marga akan memberlakukan kontraflow hingga 7 April secara situasional sebagai antisipasi puncak arus balik. Kemudian 5 hari pasca Lebaran, lalu lintas di Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah ramai lancar. Volume arus balik kian mengalami kenaikan seiring dengan prediksi arus balik pada 6 April 2025. Hingga saat ini, Dirlantas Polda Metro Jawa Tengah memberlakukan one way lokal guna mengurai kepadatan arus balik. Tercatat pada tanggal 5 April 2025 pagi tadi sudah ada 4.000 kendaraan yang melintas ke arah Jakarta. One way nasional rencananya akan diberlakukan 6 April secara situasional atau melihat traffic counting arus balik. 5 hari setelah Lebaran, lalu lintas di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau padat merayap sejak Sabtu pagi. Pihak kepolisian memprediksi puncak arus balik di jalur selatan khususnya Limbangan, Malangbong, dan Gentong akan terjadi mulai dari tanggal 6 hingga 8 April 2025. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan jika terdapat peningkatan volume kendaraan. Lokasi yang diantisipasi menjadi titik rawan penumpukan kendaraan berada di Tanjakan Lingkar Gentong, Simpang 3 Malangbong, dan Pasar Luwo. Pemirsa, kita akan memantau titik yang sudah mulai ramai ada di gerbang tol Cikampek Utama bersama rekan Camar Henda. Kemudian ada Esra Ambarita di gerbang tol Kalikangkung dan ada Irfan Hardiansyah di Lingkar Gentong Tasikmalaya. Namun kita akan ke Camar terlebih dahulu. Selamat siang Camar, sudah berapa banyak kendaraan yang memasuki Jakarta melalui gerbang tol Cikatama siang hari ini? Ya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Sampai dengan siang hari ini tercatat ada lebih dari 24.000 kendaraan yang sudah melintas menuju ke arah Jakarta. Setelah sebelumnya pada malam kemarin ada lebih dari 67 sampai 68.000 kendaraan. Artinya intensitas kendaraan untuk arus balik ini sudah mulai meningkat. Kita akan lihat situasi dan kondisi pantauan dari udara. Arlista dan juga pemirsa, kami melaporkan langsung dari titik kilometer 70 tol Jakarta Cikampek atau di gerbang tol Cikampek Utama, dan saat ini didominasi masih oleh kendaraan pribadi serta bus antar kota antar provinsi. Setelah sebelumnya ini didominasi oleh kendaraan logistik ketika satu hari setelah Lebaran. Dan kami juga melihat bahwa masyarakat ini begitu antusias untuk bisa kembali ke Jakarta dan juga menjalani rutinitasnya kembali. Dan untuk data yang tadi Anda sebutkan bahwa ada lebih dari 77% peningkatan intensitas kendaraan dibandingkan dengan hari sebelumnya, lebih dari setengahnya. Artinya gejolak masyarakat untuk bisa kembali ke Jakarta sudah mulai terlihat. Untuk itu antisipasi yang dilakukan juga kami lihat oleh Jasa Marga. Di antaranya adalah penerapan sistem kontraflow dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta. Ada 2 lajur Alista yang dipersiapkan saat ini untuk bisa mengakomodir kepadatan lalu lintas agar masyarakat yang masih berada di wilayah Trans Jawa bisa sesegera mungkin menuju ke arah Jakarta tanpa adanya kendala serta penumpukan kendaraan. Seperti yang Anda sampaikan tadi di berita pengantar bahwa ada 30 gardu tol yang dipersiapkan untuk masyarakat ataupun juga para pemudik di arus balik hari kelima ini. 30 gardu tol tersebut
12 diantaranya adalah 19 diantaranya maksud kami adalah menuju ke arah Jakarta, sementara 11 lainnya adalah menuju ke arah Trans Jawa. Dari perbedaan ini kita sudah bisa melihat bagaimana pihak dari Jasa Marga begitu fokus untuk arus balik menuju ke arah Jakarta. Dan sampai dengan saat ini Arlista, meskipun arus balik mendominasi, namun arus menuju ke arah Trans Jawa dan juga Palimanan ini masih terus dilakukan, di mana 11 gardu tol tersebut kami melihat ada satu lajur yang masih disisakan begitu untuk bisa masyarakat mengemudi dan juga menuju ke arah Trans Jawa. Dan sampai saat ini memang situasinya masih terpantau ramai lancar dan belum terjadi penumpukan kendaraan akibat diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa mengantisipasi kemacetan. Diskon tarif tol hari ini adalah hari terakhir penerapannya, di mana sudah dilakukan sejak 2 hari yang lalu dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 hari ini, dan untuk periode keduanya akan dilaksanakan dari tanggal 8 sampai dengan 10 April 2025. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari gerbang tol Cikampek Utama. Arlista, kembali ke Anda. Terima kasih banyak informasinya Camara Haenda, dan sekarang kita menuju ke gerbang tol Kalikangkung. Ada Esra Ambarita. Selamat siang Esra, kondisi terkini di sana semakin siang apakah semakin ramai kendaraan? Ya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Kalau berdasarkan pemantauan kami sejak pagi tadi di gerbang tol Kalikangkung, pantauan arus balik khususnya ini sudah mulai mengalami peningkatan. Jika tadi pagi kami kabarkan ini ada 5.000 kendaraan mengarah ke Jakarta, maka ini bertambah menjadi 12.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Kami akan tunjukkan situasi terkini di gerbang tol Kalikangkung, yang mana ini masih walaupun ramai namun tetap terpantau lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali. Seiring juga dengan semua gardu tol yang di gerbang tol Kalikangkung ini dibuka, dan ini menjadi satu langkah untuk memecah kemacetan yang ada di gerbang tol Kalikangkung ini. Tentunya ini situasinya cukup berbeda jika kemarin sore hingga pada malam hari yang sempat terjadi antrian yang mengular dikarenakan belum diterapkannya rekayasa lalu lintas. Nah, kalau sekarang sudah diterapkan, yakni rekayasa lalu lintas satu arah ataupun one way secara lokal dari gerbang tol Kalikangkung hingga di kilometer 237. Nah, terkait hal ini tentunya ini akan dilakukan secara bertahap, mengikuti nanti dari lokal kemudian secara nasional, yang mana sebelumnya pemerintah memprediksi bahwa arus balik akan puncaknya terjadi pada tanggal 6 sampai 7 April. Jadi pemberlakuan ini masih akan terus diterapkan seiring dengan volume kendaraan di gerbang tol Kalikangkung yang terus meninggi hingga siang hari ini. Dan tentunya pemirsa, bahwa diskon tarif potongan tol ini hari ini sudah berakhir karena berlaku tanggal 3 hingga 5 April. Namun tidak perlu khawatir karena diskon tarif tol sebesar 20% masih akan berlaku nanti pada tanggal 8 April hingga nanti 10 April. Tentu ini menjadi salah satu kemudahan yang bisa diberikan atau dimanfaatkan kepada para pemudik. Nah, pemirsa, kami juga melihat bahwa sebenarnya condong para pemudik ini melakukan perjalanan yakni pada malam hari. Sementara pada kenyataannya kami lihat bahwa yang paling lancar arus balik ini terjadi pada subuh hingga pada pagi hari. Dari pihak kepolisian terus menghimbau pada masyarakat agar berhati-hati di jalan dan utamanya tidak berhenti di bahu jalan ketika melakukan perjalanan mudik. Arlista. Terima kasih banyak informasinya Esra, dan sekarang kita akan menuju ke Lingkar Gentong. Ada rekan kami Irfan Hardiansyah. Selamat siang Irfan, sudah adakah kepadatan kendaraan di lokasi Anda? Ya, baik, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa memang saat ini sedang terjadi kepadatan di Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat di hari kelima setelah Lebaran tahun 2025. Dan dapat kami sampaikan kepada Anda Arlista dan juga pemirsa bahwa pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota menyebutkan untuk puncak arus balik ini akan terjadi pada tanggal 6 hingga tanggal 8 April 2025. Dan tentunya meski demikian pihak kepolisian menyebutkan bahwa di hari keempat setelah Lebaran ini, tepatnya pada hari kemarin, menyebutkan bahwa arus balik ini sudah mulai terlihat dengan data yang memang melintas ataupun kendaraan yang melintas di Lingkar Gentong ini sudah tercatat hampir
lebih dari 70.000 kendaraan melintas dari arah Tasik menuju ke arah Garut maupun ke arah Bandung. Kemudian juga untuk di hari ini, tepatnya di 5 hari setelah Lebaran, kami mendapatkan data dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Ini tercatat hampir sudah lebih dari 20.000 kendaraan melintas dari arah Tasik menuju ke arah Garut dan juga Bandung. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Arlista dan juga pemirsa, bahwa memang untuk di jalur selatan, khususnya di lingkar gentong Tasikmalaya, kemudian juga Limbangan dan juga Malangbong, ini banyak sekali trouble spot yang memang menjadi rawan kemacetan, yang mana untuk di lingkar gentong ini salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini, di tanjakan lingkar gentong. Di sini banyak sekali kendaraan yang bermuatan besar, kemudian juga kendaraan roda 4 dan roda 2 ini mengalami mogok. Maka kemudian ini bisa mengakibatkan kemacetan yang cukup begitu panjang di lingkar gentong. Kemudian kalau kita bergeser ke arah Malangbong, ini simpang 3 Malangbong menjadi titik kemacetan juga, yang mana ini menghubungkan antara Sumedang, kemudian Garut dan juga Tasik. Inilah simpang 3 Malangbong yang kerap kali menjadi rawan kemacetan di jalur selatan. Dan bergeser lagi ke arah Limbangan, ini ada beberapa simpang pertigaan, yang mana simpang Lebih Goong, kemudian juga Pasar Bandrek ini menjadi titik rawan kemacetan di jalur selatan. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak kepolisian ini terus menghimbau kepada para pengendara yang akan melintas di jalur selatan, khususnya di lingkar gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk memastikan kendaraan yang layak, karena seperti kita ketahui untuk jalur selatan ini banyak sekali tanjakan dan turunan yang akan rawan kecelakaan. Maka dari itu pihak kepolisian juga menghimbau untuk fokus dalam berkendara dan berhati-hati. Ditutup dengan pantun, anak kecil main dolanan lompat-lompat di tengah lahan. Berhati-hatilah di perjalanan, istirahatlah jikalau kelelahan. Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya dan pantunnya Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari lingkar gentong Tasikmalaya. Dan sebelumnya ada Esra Barita di gerbang tol Kalikangkung dan Camarayan dari gerbang tol Cikatama. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan teman-teman. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, arus balik penumpang di stasiun Pasar Senen terus meningkat. Total sebanyak 50.000 lebih penumpang akan tiba di stasiun Pasar Senen. Menjelang berakhirnya libur Lebaran, arus balik penumpang di stasiun Pasar Senen terus meningkat. Hari ini, PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat sebanyak lebih dari 50.000 penumpang akan tiba di stasiun Pasar Senen. Tren mudik Lebaran tercatat masih tinggi dari hari biasanya dengan angka 29.348 penumpang, baik berangkat dari stasiun Gambir maupun stasiun Pasar Senen. PT KAI Daob 1 juga memberangkatkan 85 kereta api jarak jauh. Seluruh calon penumpang diimbau memeriksa kembali barang bawaannya agar tidak tertinggal. Arus kendaraan di tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat ramai cenderung padat pagi tadi. Peningkatan terjadi selain karena pemudik arus balik dan juga masih banyak warga yang memanfaatkan berwisata di libur panjang Lebaran di kawasan Bandung. Memasuki H+5 Lebaran, volume kendaraan arus balik di ruas tol Cipularang Purwakarta meningkat dan cenderung padat. Ramainya kendaraan terjadi sejak pagi tadi dan diprediksi akan meningkat memasuki sore hingga malam hari. Di kilometer 82 tol Cipularang, wilayah Jatiluhur Purwakarta, kendaraan didominasi mobil pribadi serta bus antar kota. Meski ada peningkatan volume, namun arus kendaraan masih lancar. Selain arus balik yang terus meningkat pada 5 hari usai Lebaran, arus kendaraan wisata menuju Bandung juga masih tinggi di masa akhir pekan jelang berakhirnya libur Lebaran. Acara ini dipersembahkan oleh
Di akhir libur lebaran, ribuan wisatawan asal Jabodetabek membludak di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Ini siang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Kembali lagi bersama Indus Siang, pemirsa. Arus balik penumpang terus dipadati penumpang di Bandara Soekarno Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola Bandara Suta mencatat arus balik terus terjadi. Hari ini saja jumlah pergerakan penumpang mencapai 147.000 orang dari berbagai kota di Indonesia. Suasana Terminal 2 kedatangan terus dibanjiri ribuan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana pergerakan pesawat diprediksi sebanyak 1.002 penerbangan, baik yang datang maupun pergi. Pemudik terlihat terus berdatangan dari berbagai kota besar yang kembali ke Jakarta usai berlibur dan pulang mudik ke kampung halaman. Tidak sedikit, kebanyakan dari mereka memilih kembali hari ini lebih awal dikarenakan tiket pesawat telah habis jika mendekati puncak arus balik yang diprediksi pada Minggu 6 April mendatang. Adapun rute favorit para pemudik yang kembali usai berlebaran di kampung halaman dan juga liburan diantaranya Kuala Namu, Denpasar, Makassar, Surabaya, Pekanbaru, dan Padang. Pemirsa, untuk informasi selengkapnya kami akan bergabung dengan rekan Hasnugara dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang Hasnugara, bagaimana kondisi di Bandara Soekarno-Hatta di masa arus balik lebaran hari ini? Ya, selamat siang Arista dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang sejak pagi kondisi arus balik pergerakan penumpang yang ada di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus dipadati para pemudik yang kembali ke Jakarta, di mana memang pada hari ini tercatat sebanyak 168.000 pergerakan orang yang akan melintas di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini, di mana dari 168.000 orang itu terdiri dari 92.500 pemudik atau penumpang yang akan datang ke Jakarta. Kemudian juga ada 76.000 mereka yang pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Tidak hanya itu, pergerakan penerbangan juga tercatat sebanyak 1.071 penerbangan, baik itu rute domestik maupun internasional, baik itu yang datang maupun pergi. Ya, tentunya kenaikan jumlah ini sekitar sebanyak 12% dibanding pada hari kemarin. Rencananya memang pergerakan penumpang akan terjadi puncak arus hingga esok hari. Ya, di mana memang untuk destinasi kota besar diantaranya ada Denpasar, Kuala Namu, Makassar, Padang, Surabaya, dan juga Banjarmasin. Ya, demikian pemirsa, dapat kami sampaikan bahwasannya memang pengelola Bandara Soekarno-Hatta juga menyiapkan sejumlah petugas baik aviation security, Polri, dan juga TNI untuk membantu melayani masyarakat yang mana jika untuk melakukan pelayanannya di Bandara Soekarno-Hatta. Tentunya dihimbau bagi para penumpang untuk tetap menjaga barang bawaannya agar tidak tertinggal dan hilang. Seperti itu, Arista. Baik, terima kasih banyak Hasnugara melaporkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, ribuan wisatawan asal Jabodetabek membludak di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Para wisatawan tumpah ruah di bibir pantai menikmati keindahan pasir putih khas Pantai Carita. Beginilah kondisi Pantai Carita, Pandeglang, Banten pada Sabtu pagi. Sejak pagi hari, ribuan wisatawan tampak tumpah ruah di bibir pantai. Mereka sengaja datang ke tempat ini untuk menghabiskan libur panjang lebaran bersama keluarga mereka. Selain tiket yang terbilang murah, yakni Rp10.000 untuk satu orang, Pantai Carita juga memiliki keindahan pasir putih dan aneka permainan air atau water sport. Di tengah keramaian ini, setidaknya ada 5 orang anak yang terluka saat terbawa arus. Diduga para korban terkena pasir saat terseret arus deras pantai.
Namun semua korban langsung ditangani oleh pihak penjaga pantai dan dapat kembali beraktivitas. Ya, kalau untuk himbauan saja kepada seluruh pengunjung, bagi Anda yang mau bermain speedboat ataupun berenang, jangan membawa balita karena sangat berbahaya sekali. Pihak penjaga pantai juga menghimbau agar wisatawan tidak terlalu jauh berenang dan tidak membawa anak balita saat mengikuti permainan air. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pasca Lebaran, warga serbu pedagang mainan di Pasar Asmk Tambora, Jakarta Barat. Para orang tua mengajak anak-anaknya untuk membelanjakan uang hasil THR yang didapat pada saat Lebaran. Mengisi libur panjang Lebaran, Pasar Asmk Tambora, Jakarta Barat ramai diserbu pembeli. Pengunjung memadati lapak-lapak pedagang mainan di pinggir jalan ini. Para orang tua sengaja membawa anak-anaknya ke salah satu pusat grosir mainan untuk menghabiskan uang THR Lebaran. Pasalnya, harga di Pasar Asmk ini jauh lebih murah. Ini lihat-lihat nih anak-anak pada beli mainan katanya. Beli mainan apa, Bu? Ini adiknya beli petakan, katanya mau beli Lego. Ini habis ini uang Lebaran, Bu ya? Iya, nih dari hasil dari saudara-saudaranya dari ampau tuh. Bu tiap tahun selalu belanja sini atau gimana? Iya, setiap tahun. Habis Lebaran kita beli mainan uangnya. Ramainya pembeli terjadi sejak sehari setelah Lebaran. Harga mainan yang ditawarkan juga beragam, mulai dari Rp25.000 hingga ratusan ribu rupiah. Tentunya membuat omset penjual meningkat mencapai lebih dari 10%. Alhamdulillah sih kalau Lebaran, habis Lebaran begini lumayan ramai. Biasanya ini pengunjung nyari barang apa, Bang? Ya kalau buat anak-anak yang banyak dapat persenan Lebaran itu ya mainan, terutama itu. Biasanya yang dicari ini item-item apa? Di mobilan atau macam-macam sih, mobilan, kayak Lego, boneka, banyak sih. Selain momen Lebaran, biasanya pedagang dapat meraup untung lebih besar dari hari biasanya pada saat Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Ratusan kurir antre untuk retur barang yang tidak sesuai pesanan pelanggan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Karena nyaris rusuh, polisi pun turun tangan menertibkan mereka. Ratusan kurir antri pelanggan yang tidak sesuai pesanan di salah satu mitra agen online shop di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Banyaknya kurir yang antri bahkan menutup sebagian akses jalan warga yang ingin keluar masuk rumah. Kericuhan sempat terjadi saat para kurir berebut masuk ke kantor mitra agen paket. Polisi pun akhirnya turun tangan menertibkan dan menghimbau para kurir untuk tertib dan sabar karena operator online shop yang bekerja hanya 2 orang. Sementara pihak mitra agen paket berkoordinasi dengan mitra lain agar lebih banyak lokasi yang bisa dibuka untuk penukaran barang. Saya main di Kota Bumi, Bang, bawa dari Bitung. Apa ini bawa anak bini? Sudah berapa lama ngantri? Dari jam 10:30, Bang. Di sini ini udah jam 5. Kurir rekanan dari mitra rekanan dari Shopee. Karena semua tempat tutup, di sistem hanya satu tempat yang buka. Itu pun juga dari pihak mitra sendiri tidak mengetahui awalnya bahwa tempatnya dibuka oleh sistem. Beruntung pukul 3 sore beberapa lokasi mitra agen paket lainnya mulai beroperasi untuk mengakomodasi pengembalian barang yang tidak sesuai.
Antrian para kurir yang menutupi jalan warga pun akhirnya mulai berkurang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Timnas Indonesia meraih hasil positif pada laga perdana Piala Asia U17 setelah mengalahkan Korea Selatan 1-0. iNews yang akan segera kembali. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif pada laga perdana ajang Piala Asia U17 2025. Garuda Muda sukses mengalahkan Korea Selatan U17 dengan skor 1-0. Bermain di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, pertandingan langsung berjalan sengit. Korea Selatan langsung mendominasi penguasaan bola di awal laga. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Korea Selatan, namun penyelesaian akhir mereka kurang maksimal sehingga gagal menjadi gol. Kiper Indonesia Dava Al-Ghasemi benar-benar bekerja keras dalam laga ini. Ia berhasil menggagalkan sejumlah serangan berbahaya Korea Selatan. Meski begitu, Indonesia juga bisa mencuri sejumlah peluang, namun juga gagal mencetak gol. Babak pertama pun berakhir imbang tanpa gol. Di babak kedua, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto melakukan sejumlah perubahan untuk menambah energi pasukan Garuda Muda. Di babak kedua, meski Korea Selatan tetap mendominasi jalannya pertandingan, namun Indonesia tampil lebih berani untuk menyerang. Korea Selatan tetap memberikan sejumlah ancaman, namun penjaga gawang Dava kembali tampil gemilang menjaga gawang tak kebobolan. Di masa injury time, Indonesia mendapat hadiah penalti setelah Kim Ji-sung melakukan handsball di kotak terlarang. Evandra Florasta yang menjadi algojo sebenarnya gagal mengeksekusi penalti setelah bola dibaca dengan sempurna oleh Park Bo-hun. Namun bola muntah berhasil disambar Evandra. Indonesia pun unggul 1-0. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi skuad Garuda Muda dalam mengarungi Piala Asia U17 2025. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ingin berlibur lebaran sambil memberikan edukasi, banyak warga mendatangi Taman Satwa Cikembulan, Garut, Jawa Barat. Sejak hari pertama Idul Fitri, jumlah pengunjung terus meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berfoto dengan burung, cek. Berfoto dengan ular, juga cek. Setelah berfoto dengan hewan-hewan mengemaskan ini, para pengunjung juga bisa menikmati atraksi hewan lainnya yang ada di kawasan wisata Taman Satwa Cikembulan, Garut, Jawa Barat. Melonjaknya jumlah pengunjung sejak hari pertama Idul Fitri hingga hari ini membuat pengelola taman wisata inovasi. Para pengunjung pun antusias melihat inovasi baru yang dimiliki tempat wisata ini. Iya, sengaja bawa anak-anak main keliling-keliling aja. Main keliling. Yang paling favorit ngapain di sini? Di sini burung sama foto sama ular tadi. Benar ya. Betul, untuk feeding juga dari tadi pagi banyak juga pengunjung yang sudah menanyakan jam untuk feeding, terutama untuk singa ya, karena satu yang ekstrim gitu bagi mereka, jadi itu yang dinanti-nanti oleh pengunjung. Kedepannya, pengelola Taman Satwa Cikembulan akan terus meningkatkan kualitas dan fasilitas tempat wisatanya. Diharapkan para pengunjung mendapatkan edukasi selain berkreasi. Dari Garut, Jawa Barat, I Solihin, iNews melaporkan.
Pemirsa, bagi Anda pecinta para layang dan berada di Solok, Sumatera Barat, Anda bisa mendatangi kawasan wisata 3 Matra berlatar bukit barisan, view Danau Singkarak serta hamparan luas rumput hijau membuat para wisatawan takjub dengan keindahannya. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews siang hari ini. Pemirsa, temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Anda pecinta olahraga ekstrim atau memacu adrenalin? Anda berani dengan ketinggian? Jika iya, Anda harus mengunjungi kawasan wisata 3 Matra di lereng Greenview, lereng Bukit Nagara Tanjung Ale Solok, Sumatera Barat. Tempat wisata ini salah satu destinasi wisata baru yang menawarkan keindahan dan eksotisme Danau Singkar dari ketinggian. Dengan merogoh kocek Rp300.000, Anda bisa bermain para layang selama 20 menit didampingi instruktur profesional. Namun, jika Anda hanya ingin menikmati keindahan panoramanya saja, Anda juga bisa menerbangkan layang-layang atau bersuah foto. Kata wisata ini bagus, udaranya sejuk, dan wisatanya bagus, dan tempat-tempat mainannya bagus juga, mainan anak semuanya, dan udaranya segar. Kebetulan tempat kita ini bisa memandang sudut Danau Singkarak sebelah arah ke kota ya, arah ke kota Solo sampai dengan arah ke Tanah Datar. Nah itu.